Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat hati menyambung silaturahmi malah berakhir di ranjang perzinahan. Teganya, saat suami memeras keringat, sang istri justru asyik menikmati dosa dengan tetangga sebelah. Sebelum kita saksikan karma dahsyat yang menghancurkannya, tekan like dan subscribe sekarang. Saya doakan rumah tangga kalian selalu harmonis dan dijauhkan dari aib ini. Amin. Tahan napas kalian, penyesalan di akhir cerita ini sungguh menyakitkan. Siang itu, matahari bersinar begitu terik di kompleks perumahan kami yang biasanya sepi. Suamiku, Mas Reza, sedang sibuk menyapu halaman depan ketika sebuah truk pindahan berwarna kuning berhenti tepat di depan rumah kosong di sebelah kiri kami. Rumah itu sudah lama tidak berpenghuni. Cat pagarnya mulai kusam dan rumput liarnya mulai tinggi. Namun hari ini, suasana sunyi itu pecah oleh suara mesin truk dan teriakan para kuli angkut. Mas Reza yang memang dikenal sebagai pria paling ramah dan ringan tangan di lingkungan ini, langsung meletakkan sapunya. Ia memanggilku yang sedang melipat pakaian di ruang tengah. Ia berteriak memintaku membuatkan es teh manis untuk tetangga baru dan para pekerja yang kepanasan. Dengan sedikit malas, aku beranjak ke dapur. Dalam hatiku berkata, untuk apa repot-repot mengurusi orang lain? Toh mereka belum tentu orang baik. Namun sebagai istri yang patuh, aku tetap membuatkan satu teko besar es teh manis. Saat aku keluar membawa nampan berisi gelas-gelas kaca yang berembun, mataku menangkap sosok itu untuk pertama kalinya. Ia bukan bapak-bapak tua atau keluarga besar yang ribet seperti dugaanku. Dia adalah seorang pria, sendirian, berdiri tegak di samping truk sambil memberikan arahan kepada para kuli. Postur tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang yang mengkilap karena keringat, dan ia mengenakan kaos polos yang mencetak bentuk bahunya yang bidang. Mas Reza dengan senyum lebarnya yang polos langsung menyalami pria itu. Aku berjalan mendekat dengan langkah pelan. Pria itu menoleh. Saat tatapan kami bertemu, ada sesuatu yang menyengat di dadaku. Bukan rasa kaget biasa, tapi debaran aneh yang sudah lama mati di dalam pernikahanku yang datar ini. Ia tersenyum tipis, sangat sopan, namun matanya tajam menelusuri wajahku. Namanya Andri. Ia memperkenalkan diri dengan suara yang berat dan rendah. Ia bercerita bahwa ia baru saja pindah tugas ke kota ini dan masih melajang. Mas Reza tertawa renyah, menepuk bahu Andri seolah mereka sudah berteman lama. Suamiku berkata bahwa kami siap membantu apa saja jika Andri butuh bantuan. Andri mengangguk, lalu matanya kembali melirik ke arahku, seolah mengucapkan terima kasih bukan untuk es teh manis itu, melainkan untuk kehadiranku di sana. Hari itu ditutup dengan Mas Reza yang membantunya mengangkat sofa ke ruang tamu. Aku hanya berdiri di teras, memandangi punggung Andri yang basah oleh keringat. Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh liar di kepalaku. Kenapa pria semenarik itu tinggal sendirian? Dan kenapa cara dia menatapku tadi terasa berbeda dari cara Mas Reza menatapku selama 5 tahun terakhir ini? Pagar pembatas rumah kami yang tadinya hanya tembok bisu, kini terasa seperti pintu gerbang menuju sesuatu yang seharusnya tidak aku sentuh. Tapi rasa penasaran itu adalah racun yang manis, dan aku baru saja meneguk tetes pertamanya tanpa sadar. Pagi itu, aroma santan dan rempah gulai ayam memenuhi seluruh penjuru dapurku. Biasanya aku hanya memasak menu sederhana, seperti tumis kangkung atau tempe goreng untuk sarapan Mas Reza sebelum ia berangkat kerja. Namun hari ini berbeda. Sejak membuka mata setelah sholat subuh, pikiranku tidak bisa lepas dari bayangan tetangga sebelah yang katanya hidup sebatang kara itu. Mas Reza sedang mengenakan sepatu kerjanya di teras depan. Ia mencium bau masakan yang begitu lezat dan bertanya dengan wajah sumringah, apakah ada acara spesial hari ini? Dengan tangan yang sedikit gemetar saat mengaduk kuah santan, aku berbohong padanya. Aku berkata bahwa aku memasak lebih banyak karena kasihan melihat Mas Andri yang kemarin seharian hanya makan mie instan di teras rumahnya. Aku beralasan ingin menyambung tali silaturahmi sebagai tetangga yang baik. Mendengar alasanku, Mas Reza justru tersenyum bangga. Ia memuji kebaikan hatiku yang begitu perhatian pada orang lain. Ia bahkan menyuruhku untuk memilih potongan ayam yang paling besar untuk diantarkan ke sebelah. Hatiku mencelos mendengar kepolosannya.
Suamiku tidak tahu bahwa niat di balik gulai ayam ini bukan semata-mata karena iba, melainkan karena rasa penasaran yang menggelitik perutku. Mas Reza pun berangkat kerja dengan perasaan tenang, meninggalkan istrinya yang sedang merapikan penampilan di depan cermin hanya untuk mengantar Rantang. Tepat jam 10 pagi, aku memberanikan diri mengetuk pagar rumah sebelah. Pagar itu tidak dikunci. Aku memanggil nama Andri dengan suara pelan namun cukup jelas. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. Andri keluar hanya mengenakan celana pendek selutut dan kaos tanpa lengan, yang memperlihatkan otot lengannya dengan jelas. Rambutnya masih sedikit basah. Sepertinya ia baru saja selesai mandi. Ia tersenyum lebar melihatku berdiri di sana, membawa rantang susun. Ia segera membuka pagar dan mempersilahkan aku masuk ke halaman. Jantungku berdegup kencang saat jarak kami hanya terpaut 1 langkah. Aroma sabun mandinya tercium segar, bercampur dengan aroma maskulin yang khas. Aku menyerahkan rantang itu dengan tangan yang kaku. Andri menerimanya, dan jari-jari kami bersentuhan selama beberapa detik. Sentuhan itu seperti sengatan listrik yang menjalar hingga ke tengkuk. Andri menatap mataku lekat-lekat sambil mengucapkan terima kasih dengan nada suara yang rendah dan menggoda. Ia berkata bahwa belum pernah ada tetangga yang sebaik ini padanya. Ia bahkan memuji daster yang aku pakai. Padahal ini hanya daster rumahan biasa yang sedikit lebih rapi dari biasanya. Pujian itu membuat pipiku panas. Aku buru-buru pamit pulang dengan alasan ada cucian yang belum dijemur. Padahal kakiku rasanya lemas dan ingin berlama-lama di sana. Sesampainya di dalam rumahku sendiri, aku bersandar di balik pintu dengan napas memburu. Perasaan bersalah sedikit menyelinap, namun rasa senang karena diperhatikan oleh lelaki lain jauh lebih mendominasi. Siang itu, aku tidak bisa berhenti tersenyum sendiri membayangkan wajah Andri saat menerima masakanku. Ini adalah langkah pertama yang seharusnya aku hentikan. Tapi, setan membisikkan bahwa ini hanyalah perbuatan baik antar tetangga, dan aku memilih untuk mempercayai bisikan itu. Minggu-minggu berlalu dengan rutinitas baru yang membuat jantungku berdetak lebih kencang setiap harinya. Mengantar rantang bukan lagi sekadar basa-basi tetangga baru, melainkan kewajiban yang aku ciptakan sendiri. Setiap pagi setelah Mas Reza berangkat kerja, aku langsung sibuk di dapur meracik bumbu. Pikiranku bukan lagi tentang apa yang ingin dimakan suamiku nanti malam, tapi apa yang disukai lidah Andri siang ini. Aku mulai menghafal selera pedasnya, jenis sayur yang ia hindari, hingga seberapa manis kopi yang ia minum. Mas Reza, lelaki lugu itu, justru semakin mendukung perbuatanku. Ia sering berkata bahwa Allah pasti mencatat amal baik istrinya yang rajin berbagi rejeki dengan tetangga bujang. Ia bahkan sering membelikan bahan makanan lebih banyak saat belanja bulanan, katanya agar aku tidak kekurangan stok saat memasak untuk Andri. Pujian Mas Reza itu seperti bensin yang menyiram api keberanianku. Aku merasa aman karena suamiku sendiri yang memberikan izin tanpa ia sadari. Siang itu matahari membakar kulit, udara terasa sangat gerah dan kering. Seperti biasa, jam 12 siang adalah waktuku mengetuk pagar rumah sebelah. Namun kali ini Andri tidak keluar menyambut di halaman. Pintu rumahnya sedikit terbuka, seolah memberi kode bagiku untuk mendekat. Dengan ragu aku melangkah masuk melewati pagar besi yang berdecit pelan. Aku sampai di depan pintu kayu jati yang kokoh itu dan mengetuknya pelan. Suara bariton Andri terdengar dari dalam, menyuruhku masuk saja karena pintu tidak dikunci. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyapa wajahku yang berkeringat. Di ruang tamu itu, Andri sedang duduk santai di sofa panjang sambil menonton televisi. Ia menoleh dan tersenyum nakal, menyuruhku menutup pintu agar udara dingin tidak keluar. Aku menurut begitu saja seperti kerbau dicocok hidung. Itu adalah kali pertama aku menginjakan kaki di dalam zona pribadinya. Ruangan itu berantakan khas laki-laki. Ada puntung rokok di asbak dan majalah otomotif berserakan di meja. Andri mempersilahkan aku duduk, bukan di kursi seberang, tapi di sofa yang sama dengannya. Jarak kami hanya terpisah 1 bantal sofa kecil. Ia membuka rantang yang kubawa,
menghirup aroma masakan cumi hitam buatanku sambil memejamkan mata menikmati baunya. Ia memuji masakanku lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam dan intens. Ia berkata bahwa beruntung sekali Mas Reza memiliki istri yang pintar memasak dan cantik sepertiku. Andri mulai bertanya hal-hal yang lebih pribadi. Ia bertanya jam berapa biasanya Mas Reza pulang, apakah aku sering kesepian di rumah sendirian seharian, dan apakah aku bahagia dengan pernikahanku. Pertanyaan itu sederhana tapi menjebak. Tanpa sadar aku mulai curhat tentang Mas Reza yang sering lembur dan jarang punya waktu romantis. Andri mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mencondongkan tubuhnya ke arahku, seolah ingin mendengar lebih jelas. Aroma parfum maskulinnya semakin kuat tercium dan membuat kepalaku pening dalam artian yang nikmat. Siang itu, obrolan kami berlangsung lebih lama dari biasanya. Aku lupa waktu. Aku lupa bahwa di rumahku ada setumpuk pakaian kotor yang belum dicuci. Aku lupa bahwa statusku adalah istri orang. Yang aku tahu saat itu hanyalah rasa nyaman yang aneh saat berada di dekat lelaki lain di ruang tertutup itu. Andri menatap bibirku saat aku berbicara, dan aku membiarkannya. Malam itu hujan turun dengan deras mengguyur atap rumah kami. Suara petir menyambar sesekali, menciptakan suasana yang mencekam namun hangat di dalam ruang makan. Mas Reza baru saja pulang dari kantor, dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Ia terlihat sangat bersemangat. Senyumnya merekah lebar hingga matanya menyipit. Di tangannya, ia membawa bungkusan martabak manis kesukaanku sebagai oleh-oleh. Ia langsung memelukku erat dari belakang saat aku sedang menyiapkan piring di meja makan. Sebuah pelukan hangat yang seharusnya menenangkan, namun kini terasa membakar kulitku karena rasa bersalah yang mulai tertutup nafsu. Sambil mengunyah martabak hangat itu, Mas Reza mulai bercerita dengan antusias. Ia bilang bahwa seharian ini ia menjadi pusat perhatian di kantornya. Ternyata Mas Reza menceritakan kepada teman-teman kerjanya betapa solehah dan baiknya istrinya. Ia memamerkan foto rantang makanan yang setiap hari aku kirimkan untuk Andri. Teman-temannya di kantor merasa iri setengah mati. Mereka bilang zaman sekarang sangat sulit mencari istri yang mau repot-repot memasak untuk orang lain, apalagi tetangga baru yang tidak dikenal. Mas Reza merasa bangga sekali memiliki aku. Ia merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia karena memiliki pendamping hidup yang hatinya seputih kapas. Kata-kata Mas Reza itu meluncur begitu saja tanpa beban. Ia tidak melihat bagaimana tanganku gemetar saat menuangkan air putih ke gelasnya. Ia tidak tahu bahwa kebaikan yang ia banggakan itu adalah topeng untuk menutupi hasrat terlarangku pada Andri. Pujian suamiku justru terdengar seperti sindiran halus di telingaku. Namun di sisi lain, itu membuatku merasa aman. Kebodohan dan kepercayaan Mas Reza yang begitu besar adalah tameng sempurna bagiku. Selama ia berpikir aku melakukan ini demi pahala, aku bebas melakukan apa saja dengan Andri di seberang sana. Puncaknya terjadi di akhir pekan. Mas Reza dengan inisiatifnya sendiri mengundang Andri untuk makan malam bersama di rumah kami. Katanya tidak enak jika hanya mengirim makanan. Sesekali harus makan satu meja agar lebih akrab. Jantungku mau copot saat mendengar ide itu. Tapi aku tidak bisa menolak tanpa terlihat mencurigakan. Andri pun datang dengan pakaian rapi dan parfum yang wanginya semerbak memenuhi ruang tamu kami yang sempit. Di meja makan itu, sandiwara besar dimulai. Mas Reza duduk di ujung meja, sementara aku dan Andri duduk berhadapan. Mas Reza terus-menerus memuji masakanku di depan Andri. Ia berkata, "Coba cicipi sayur lodeh ini Mas Andri. Istriku ini kalau masak pakai hati, makanya rasanya juara." Andri tersenyum miring, menatapku lekat-lekat sambil menyendok kuah santan itu ke mulutnya. Matanya seolah menelanjangi jiwaku di depan suamiku sendiri. "Iya Mas Reza, masakan istrimu memang spesial. Rasanya bikin ketagihan. Saya jadi ingin makan di sini terus," jawab Andri dengan nada yang memiliki arti ganda. Mas Reza tertawa keras, menganggap itu pujian tulus antar tetangga. Ia bahkan menepuk bahu Andri dan menyuruhnya untuk tidak sungkan meminta dimasakkan apa saja. "Anggap saja rumah sendiri, Mas. Istriku pasti senang kalau masakannya ada yang makan lahap," ucap Mas Reza dengan polosnya. Malam itu aku merasa seperti penjahat paling keji.
suamiku sendiri yang membuka pintu lebar-lebar bagi serigala untuk masuk ke kandang dombanya. Di bawah meja makan, tanpa sepengetahuan Mas Reza yang sedang asyik bercerita soal atasan kantornya, kaki Andri perlahan menyentuh kakiku. Ia menggesekkan ujung kakinya ke betis kananku dengan lembut namun berani. Aku tersentak kaget dan hampir menjatuhkan sendok, tapi aku tidak menarik kakiku menjauh. Aku membiarkan sentuhan terlarang itu terjadi tepat di depan hidung suamiku yang sedang tersenyum bahagia menatap kami berdua. Siang itu matahari terasa membakar ubun-ubun, seolah alam semesta sedang marah melihat apa yang akan aku lakukan. Rutinitas mengantar rantang kini bukan lagi sekadar berdiri di pagar atau duduk sopan di ruang tamu. Pagar pembatas moral itu akhirnya roboh total. Mas Reza sedang banting tulang di kantornya yang dingin, mengejar target demi bonus akhir tahun untuk membahagiakan aku, istrinya yang justru sedang berdandan cantik untuk lelaki lain. Aku melangkah masuk ke rumah Andri tanpa mengetuk lagi. Pintu itu seolah sudah tahu kedatanganku dan terbuka dengan sendirinya. Andri menyambutku dengan senyum yang berbeda hari ini. Bukan senyum ramah tetangga, tapi senyum lapar seorang pemburu yang melihat mangsanya datang menyerahkan diri. Ia langsung menarik tanganku masuk dan mengunci pintu ruang tamu dengan cekatan. Suara kunci yang berputar itu terdengar sangat nyaring di telingaku, seperti palu hakim yang memvonis matinya kesetiaanku detik itu juga. Di meja makan kecil itu, aku sudah menyiapkan opor ayam spesial dengan santan kental kesukaannya. Namun Andri tidak menyentuh sendoknya sama sekali. Ia malah duduk di sampingku, bukan di kursi seberang seperti biasanya. Ia duduk begitu rapat hingga paha kami saling menempel panas. Napasnya yang memburu menerpa leherku saat ia berbisik serak bahwa ia tidak lapar makan nasi, melainkan lapar akan hal lain yang ada di hadapannya. Jantungku berdegup kencang, campuran antara takut dosa dan hasrat liar yang sudah lama terpendam. Tangan kekarnya mulai berani menyentuh tengkuku, membelai rambutku yang baru saja keramas pagi tadi demi dirinya. Aku seharusnya menepis tangannya dengan kasar. Aku seharusnya ingat wajah lelah Mas Reza saat pulang kerja yang selalu mencium keningku dengan tulus. Aku seharusnya lari keluar dan berteriak minta tolong. Tapi bisikan setan di kepalaku terlalu kuat mencengkram kewarasanku. Aku justru memejamkan mata menikmati sentuhan haram itu, membiarkan tubuhku rileks dalam kuasanya. Andri semakin berani karena melihat aku diam saja. Ia tidak lagi basa-basi memuji masakan, ia langsung mencium aroma tubuhku dalam-dalam, mendekatkan wajahnya hingga hidung kami bersentuhan. Siang itu, di ruang tengah rumah tetangga yang gordennya tertutup rapat, untuk pertama kalinya aku membiarkan bibir lelaki lain menyentuhku, dengan ganas. Rantang opor ayam itu menjadi saksi bisu, bagaimana seorang istri yang katanya soleha, luluh lantak tak berdaya dalam pelukan tetangga baru. Kami tidak makan nasi siang itu. Kami menikmati hidangan lain yang jauh lebih memabukkan dan menjijikkan bagi norma agama. Suara napas kami memecah kesunyian siang yang terik di kompleks itu. Aku lupa segalanya, aku lupa dosa, aku lupa neraka. Dan yang paling parah, aku lupa bahwa di jari manisku masih melingkar cincin pernikahan suci yang dipakaikan Mas Reza 5 tahun lalu. Saat aku keluar dari rumah itu 1 jam kemudian dengan rambut sedikit berantakan dan bibir bengkak, aku tahu tidak ada jalan kembali. Aku sudah resmi menjadi pengkhianat yang kotor. Sejak kejadian siang itu, cermin di kamarku menjadi saksi bisu perubahan drastis yang terjadi pada diriku. Daster-daster lusuh yang biasanya nyaman kupakai seharian di rumah, kini kutumpuk di gudang belakang. Sebagai gantinya, lemari pakaianku kini penuh dengan baju-baju baru yang kubeli secara online menggunakan kartu kredit tambahan dari Mas Reza. Ada dress selutut dengan potongan leher rendah, rok pendek yang memperlihatkan jenjang kaki, hingga baju tidur berbahan satin licin yang menggoda. Mas Reza, lelaki malang itu, justru menyambut perubahan ini dengan mata berbinar-binar. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia tak henti-hentinya memuji penampilanku yang kini selalu wangi dan rapi. Ia mengira istrinya sedang berusaha tampil cantik untuk menyenangkan suami, menjaga api asmara rumah tangga agar tidak padam. Masya Allah, istriku makin hari makin cantik saja. Rasanya Mas jadi malas berangkat kerja, ingin di rumah terus memandangimu. Ucapnya suatu pagi sambil memeluk pinggangku saat aku sedang memoleskan lipstik merah menyala di depan meja rias. Hatiku mencelos mendengar pujian tulus itu, tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa menang yang licik.
Mas Reza tidak tahu bahwa lipstik merah ini bukan untuk menyambut kepulangannya nanti sore. Parfum mahal yang semerbak di leherku ini bukan untuk dihirup oleh hidungnya. Semua dandanan cantik ini, bedak tebal yang menutupi pori-pori wajahku, dan rambut yang kublow rapi setiap pagi, semuanya kuhususkan untuk Andri. Saat Mas Reza mencoba mencium bibirku pagi itu, aku refleks menghindar dengan alasan takut lipstiknya berantakan. Mas Reza hanya tertawa maklum, mengusap kepalaku sayang, lalu pergi dengan motor bututnya demi mencari nafkah untuk membiayai gaya hidup baruku ini. Begitu deru motornya menjauh dari halaman, senyum manisku untuk suami langsung lenyap. Aku segera berlari ke kaca besar di ruang tengah, mematut diri sekali lagi, memastikan belahan dadaku terlihat sempurna, lalu menyemprotkan parfum tambahan di pergelangan tangan. Langkah kakiku kini ringan menuju rumah sebelah. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu seperti awal dulu, yang ada hanya rasa tidak sabar ingin segera dipuji dan disentuh oleh Andri. Saat Andri membuka pintu dan melihat penampilanku yang berani, matanya langsung menyala liar. Ia tidak perlu basa-basi memuji seperti Mas Reza, ia langsung menarik pinggangku, meremas kain baju mahalku dengan kasar, dan membawaku masuk ke dalam dunianya. Di dalam sana, aku merasa menjadi ratu. Andri memperlakukan tubuhku seolah aku adalah wanita paling seksi di dunia. Ia memuji pilihan bajuku yang katanya membuatku terlihat jauh lebih muda daripada saat bersama suami. Pujian-pujian racun itu membuatku lupa daratan. Aku rela menghabiskan uang belanja dapur demi membeli lingerie baru hanya untuk melihat ekspresi gila di wajah Andri. Sementara Mas Reza di kantornya, mungkin sedang makan siang dengan menu seadanya demi menghemat uang. Istrinya di rumah sedang berpesta pora, memamerkan kecantikan tubuhnya untuk dinikmati gratis oleh tetangga sebelah. Sungguh, aku telah menjadi iblis berwajah bidadari di rumah tanggaku sendiri. Ironi di rumah tanggaku semakin menjadi-jadi dan menyakitkan. Mas Reza yang lugu seolah menjadi sponsor utama perselingkuhanku tanpa ia sadari. Jika sebelumnya aku harus memutar otak mencari alasan untuk rumah sebelah, kini Mas Reza sendiri yang sering menyuruhku pergi ke sana. Alasannya selalu sepele namun sangat menguntungkan bagiku. Mas Reza sering mengalami masalah teknis dengan laptop kantornya atau sekadar ingin meminjam perkakas, dan ia selalu mengandalkan Andri yang dianggapnya serba bisa. "Mah, tolong ke sebelah sebentar ya. Tanyain Mas Andri punya obeng kembang yang kecil nggak? Sekalian salam, bilang makasih kemarin udah dipinjemin tangga," ucap Mas Reza sore itu sambil mengelap keringat di dahinya yang berkerut. Ia sedang sibuk memperbaiki engsel pintu kamar mandi yang rusak. Tanpa curiga sedikit pun, ia menyerahkan kesempatan emas itu padaku. Ia menyuruh istrinya sendiri mendatangi kandang singa saat ia sedang sibuk bekerja di rumah. Dengan langkah riang yang kusembunyikan di balik wajah datar, aku berjalan ke rumah sebelah. Bukan obeng yang kucari, melainkan sentuhan Andri yang sudah menjadi candu. Saat Andri membuka pintu dan mendengar bahwa suamiku yang menyuruhku datang, ia tertawa pelan, tawa yang meremehkan harga diri Mas Reza. "Suamimu itu baik sekali ya, sampai mengantar istrinya ke pelukanku," bisik Andri tepat di telingaku sebelum menarik tubuhku masuk ke ruang tengah yang remang. Di sana, di atas karpet bulu di depan televisinya yang menyala bisu, kami melakukan hal gila itu lagi. Waktu 5 menit yang seharusnya hanya cukup untuk meminjam obeng, kami ulur menjadi 15 menit penuh dosa. Aku membiarkan Andri menjamahku dengan kasar dan buru-buru. Sensasi takut ketahuan justru memacu adrenalin kami berdua. Napas kami memburu berpacu dengan waktu. Aku membayangkan Mas Reza yang sedang menunggu di rumah dengan sabar, sementara istrinya sedang mendesah pelan di rumah tetangga. Setelah hasrat sesaat itu terpenuhi, Andri merapikan rambutku yang berantakan dengan senyum puas. Ia mengambilkan obeng yang diminta Mas Reza dari laci meja, lalu menyerahkannya padaku seolah tidak terjadi apa-apa. "Bilang sama Mas Reza, ini obengnya. Dan bilang juga, terima kasih kembali," ucap Andri dengan nada mengejek yang sangat halus. Aku pulang ke rumah dengan kaki gemetar dan wajah sedikit memerah. Mas Reza menyambutku dengan senyum lebang. Ia mengambil obeng itu dari tanganku dan mengucapkan terima kasih sambil mencium pipiku sekilas. "Makasih ya Mah, udah mau repot-repot ke sebelah. Mas Andri itu emang tetangga idaman, selalu siap bantu kita," puji Mas Reza tulus. Hatiku seperti diiris sembilu mendengar pujian itu. Suamiku berterima kasih karena aku baru saja mengkhianatinya. Ia memuji lelaki yang baru saja merusak kehormatan rumah tangganya.
Dan yang paling mengerikan, aku tidak merasa menyesal. Aku justru merasa menang karena bisa membohongi dunia dan suami sebaik ini. Malam Jumat yang seharusnya menjadi waktu paling sakral dan romantis bagi sepasang suami istri, kini berubah menjadi siksaan batin yang nyata di kamar tidur kami. Lampu kamar sudah redup, menyisakan cahaya temaram yang biasanya mengundang kehangatan. Mas Reza baru saja selesai mengambil air wudhu dan sholat Isya. Wajahnya terlihat begitu teduh dan bersih, memancarkan ketenangan seorang imam rumah tangga yang bertanggung jawab. Ia naik ke atas ranjang dengan senyum lembut, mendekatkan tubuhnya ke arahku yang sudah berbaring memunggunginya sejak tadi. Tangan Mas Reza yang kasar karena bekerja keras, mulai menyentuh bahuku dengan penuh kasih sayang. Ia mengusap lengan atasku perlahan, mencoba membangunkan gairah istrinya yang ia kira sedang tertidur pulas. Napas hangatnya menerpa telingaku saat ia membisikkan kata-kata rindu. Ia bilang sudah lama kami tidak punya waktu berdua yang berkualitas karena kesibukannya di Kantah. Ia ingin menunaikan kewajibannya sebagai suami, sekaligus meminta haknya malam ini. Suaranya bergetar penuh harap, sebuah permintaan wajar dari seorang lelaki yang menjaga pandangannya di luar sana hanya untuk istrinya di rumah. Namun, sentuhan halal itu justru terasa seperti bara api di kulitku. Tubuhku menegang kaku, bukan karena gairah, tapi karena penolakan yang keras dari dalam diri. Rasa bersalah dan jijik bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin aku bisa melayani suamiku, sementara tadi siang seluruh energiku sudah habis terkuras di rumah sebelah. Tubuhku masih terasa lelah dan pegal, bukan karena pekerjaan rumah tangga, melainkan karena aktivitas liar tanpa batas yang kulakukan bersama Andri selama 3 jam penuh. Bayangan sentuhan Andri masih begitu melekat di setiap inci kulitku, membuat sentuhan Mas Reza terasa asing dan hambar. Dengan kasar aku menepis tangan suamiku. Aku berbalik badan dan memasang wajah masam yang dibuat-buat. Aku capek banget, Mas. Kamu nggak lihat seharian ini aku sibuk di dapur masak rendang daging. Badanku rasanya mau rontok semua. Bentakku dengan nada tinggi yang mengejutkan Mas Reza. Alasan itu meluncur mulus dari mulutku. Padahal rendang daging yang kusebut itu, sebagian besarnya sudah kuberikan pada Andri. Dan lelahku bukan karena mengaduk santan, tapi karena melayani nafsu bejat tetangga itu. Mas Reza terdiam. Senyum di wajahnya perlahan memudar berganti dengan guratan kecewa yang menyayat hati. Namun, bukannya marah karena ditolak mentah-mentah, ia justru memundurkan tubuhnya dan meminta maaf. Maaf ya sayang, Mas nggak tahu kalau kamu secapek itu. Mas cuma kangen. Ya sudah, kamu istirahat ya, biar Mas pijitin kakinya sebentar biar enakan, ucapnya lirih. Ya Allah, betapa bodohnya lelaki ini. Ia malah menawarkan pijatan untuk kaki istrinya yang lelah karena berlari mengejar dosa. Aku membiarkan Mas Reza memijit kakiku dalam diam. Air mataku hampir menetes, bukan karena tobat, tapi karena bingung dengan hatiku yang sudah mati rasa. Di saat suamiku memijit dengan tulus sambil menahan hasratnya sendiri, pikiranku justru melayang ke rumah sebelah. Aku membayangkan Andri yang sedang tidur nyenyak setelah puas bersamaku. Malam itu, aku tidur memunggungi Mas Reza, membiarkan dinding dingin memisahkan kami di satu ranjang yang sama. Aku telah mencuri hak suamiku dan memberikannya secara cuma-cuma kepada maling di seberang rumah. Keserakahan Andri mulai menampakkan wujud aslinya yang menjijikan. Hubungan gelap kami tidak lagi hanya sebatas pelampiasan nafsu di atas ranjang, melainkan mulai merayap menggerogoti harta benda yang dikumpulkan Mas Reza dengan susah payah. Andri yang awalnya hanya meminta masakan, kini mulai berani meminta barang-barang berharga milik suamiku. Ia seolah ingin membuktikan seberapa besar kuasanya atasku, sekaligus seberapa bodohnya suamiku yang bisa ia permainkan sesuka hati. Siang itu, setelah kami selesai melakukan perbuatan dosa itu, Andri duduk santai sambil merokok. Ia menunjuk ke arah kamera DSLR mahal yang terpajang di lemari kaca ruang tamu kami. Kamera itu adalah benda kesayangan Mas Reza, dibeli dari uang tabungan lembur selama setahun penuh demi mengabadikan momen-momen indah pernikahan kami nanti. Dengan entengnya Andri berkata ingin meminjam kamera itu. Alasannya klise, ia butuh alat dokumentasi untuk proyek kantor barunya yang mendadak. Namun aku tahu dari sorot matanya, ia hanya ingin menguasai barang itu. Awalnya aku ragu dan takut. Mas Reza sangat posesif terhadap kamera itu, bahkan debu pun tidak boleh menempel di lensanya. Tapi Andri pandai memutar lidah. Ia merajuk, mengancam akan mendiamkan aku jika permintaannya yang sederhana itu tidak dituruti. Ia bilang, kalau kamu sayang aku, masa pinjam kamera saja tidak boleh? Suamimu kan tidak pakai kamera itu tiap hari. Kata-katanya menyihir akal sehatku. Demi tidak kehilangan sentuhan Andri, aku rela menjadi maling di rumahku sendiri.
Malam harinya, dengan jantung berdegup kencang, aku menyampaikan permintaan Andri kepada Mas Reza. Aku berbohong dengan wajah memelas. Aku bilang kasihan Mas Andri sedang butuh bantuan alat untuk pekerjaannya, dan ia tidak punya teman lain di kota ini selain kita. Mas Reza sempat terdiam, menatap kamera kesayangannya dengan berat hati. Ia mengelus lensa kamera itu perlahan, seolah sedang berpamitan. Namun, sifat gak enakan dan rasa percaya yang berlebihan kepada istrinya membuat pertahanannya runtuh. Ya sudah, kalau Mas Andri memang butuh banget, pinjamkan saja mah. Tapi tolong bilangin, hati-hati ya pakainya, ini barang berharga banget buat Mas. Ucap Mas Reza sambil menyerahkan tas kamera itu ke tanganku. Ia menyerahkan harta kesayangannya dengan senyum tulus, percaya bahwa istrinya sedang membantu tetangga yang kesusahan. Padahal, istrinya sedang menyerahkan trofi kemenangan kepada pria lain yang telah menidurinya. Keesokan paginya, aku membawa kamera itu ke rumah sebelah. Andri menyambutnya dengan tawa kemenangan yang menyakitkan. Ia tidak memeriksa kondisi kamera itu atau bertanya cara pakainya layaknya orang yang butuh alat kerja. Ia hanya melempar tas kamera mahal itu ke sofa seolah barang rongsokan. Suamimu itu bodoh sekali ya, gampang banget dibohongi. Ejeknya sambil menarik pinggangku. Hari itu, aku melihat kamera Mas Reza tergeletak begitu saja di lantai rumah Andri, sementara kami sibuk bercinta di sebelahnya. Barang yang dijaga Mas Reza seperti berlian, kini hanya menjadi saksi bisu pengkhianatan kami. Hatiku nyeri melihatnya, tapi nafsu setan telah menutup mata hatiku rapat-rapat. Sore itu, Mas Reza pulang ke rumah dengan langkah yang berbeda. Wajahnya yang biasa terlihat lelah, kini bersinar cerah seperti bulan purnama. Ia bahkan bersiul-siul kecil saat memarkir motornya, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Begitu masuk ke rumah, ia langsung menghampiriku yang sedang melipat baju di ruang tengah. Tanpa aba-aba, Mas Reza mengangkat tubuhku dan memutarnya di udara saking bahagianya. Ia tertawa lepas, sebuah tawa kebahagiaan murni yang sudah lama hilang dari rumah tangga kami yang mulai dingin ini. Alhamdulillah mah, doa kita terkabul, serunya sambil menurunkan tubuhku. Dengan tangan gemetar karena antusias, ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas kerjanya. Itu adalah uang bonus tahunan kantor yang jumlahnya jauh lebih besar dari gaji bulanannya. Mas Reza bercerita dengan mata berbinar bahwa proyek besarnya berhasil tembus dan bosnya memberikan apresiasi tinggi. Ia langsung menyodorkan rencana yang sudah ia susun rapi di kepalanya sejak siang tadi. Ia ingin mengajakku pergi berlibur ke Bali selama 1 minggu penuh. Ia ingin kita berbulan madu lagi, memperbaiki hubungan yang terasa hambar, dan melupakan sejenak rutinitas yang membosankan. Kita berangkat lusa ya, Mah. Tiket promo sudah Mas lihat, tinggal bayar. Mas ingin kita berdua saja, pacaran lagi kayak dulu, ucapnya penuh harap. Ia menggenggam tanganku erat, menatapku dengan tatapan memuja seolah akulah satu-satunya dunia baginya. Namun, bukannya rasa senang yang kurasakan. Justru kepanikan luar biasa yang menghantam dadaku. Pergi ke Bali selama seminggu, itu artinya 7 hari tanpa Andri. 7 hari tanpa sentuhan liarnya. 7 hari harus berpura-pura mesra dengan suami yang membosankan ini. Otakku langsung berputar cepat mencari alasan. Aku tidak bisa meninggalkan Andri. Aku sudah kecanduan parah. Dengan perlahan aku melepaskan genggaman tangan Mas Reza. Aku memasang wajah paling bijaksana yang bisa kubuat. Topeng istri solehah yang selalu memikirkan masa depan. Mas, jangan boros dong. Uang sebanyak ini sayang kalau cuma dibakar buat jalan-jalan seminggu. Mending kita tabung buat renovasi rumah atau buat modal usaha nanti. Tolakku halus namun tegas. Aku beralasan bahwa aku sedang tidak enak badan jika harus bepergian jauh dan lebih nyaman di rumah saja mengurusnya. Wajah Mas Reza seketika berubah mendung. Binar bahagia di matanya padam dalam sekejap. Bahunya merosot lemas. Ia kecewa berat, tapi ia berusaha menutupi kekecewaannya demi menghargai pendapatku. Oh, begitu ya, Mah. Iya sih, kamu benar. Mas terlalu semangat sampai lupa mikir panjang. Maaf ya, ucapnya lirih. Suaranya terdengar serak, menahan tangis karena impian kecilnya untuk membahagiakan istri justru ditolak mentah-mentah. Akhirnya uang bonus yang seharusnya menjadi tiket kebahagiaan kami itu, ia serahkan bulat-bulat ke tanganku untuk ditabung. Mas Reza masuk ke kamar dengan langkah gontai, meninggalkan aku yang tersenyum licik memegang amplop tebal itu. Ia tidak tahu bahwa penolakanku bukan karena aku hemat atau bijaksana.
Aku menolak liburan itu hanya agar aku tetap bisa berada di rumah ini, berdekatan dengan tembok kamar Andri. Lebih parahnya lagi, detik itu juga aku mengirim pesan singkat ke Andri. Suamiku dapat bonus besar. Besok main ke rumah pas dia kerja ya, kita rayakan. Hari-hari setelah Mas Reza menyerahkan uang bonus itu, suasana hatiku bukannya tenang, malah semakin gelisah. Andri yang sudah tahu tentang keberadaan uang itu, berubah menjadi sosok yang sangat manis namun menuntut. Setiap kali kami bertemu diam-diam saat Mas Reza kerja, topik pembicaraan Andri selalu berujung pada uang. Ia mulai merancang mimpi-mimpi kosong di kepalaku. Ia berbisik dengan nada serius bahwa kami tidak bisa selamanya bersembunyi seperti tikus di kompleks ini. Ia ingin membawaku pergi jauh, memulai hidup baru di kota lain, membangun usaha berdua, dan hidup bahagia tanpa bayang-bayang Mas Reza. Kalimat-kalimat manis itu bagaikan sihir yang mematikan akal sehatku. Andri bilang, ia punya peluang investasi emas yang sangat menguntungkan. Katanya, uang bonus Mas Reza itu bisa dilipat gandakan dalam waktu singkat jika diserahkan padanya sekarang juga. Percaya sama aku sayang, ini demi masa depan kita. Begitu uangnya cair banyak, kita langsung kabur dari sini. Kamu nggak mau kan hidup pas-pasan terus sama suami kamu yang membosankan itu? Rayunya sambil membelai pipiku. Tatapan matanya begitu meyakinkan, seolah ia adalah pahlawan yang akan menyelamatkanku dari kehidupanku yang sebenarnya baik-baik saja. Keraguan sempat muncul di hatiku. Itu uang keringat darah Mas Reza, uang yang dikumpulkan dari lembur sampai pagi, dari menahan lapar, dan dari menghemat pengeluaran rokoknya sendiri. Mas Reza bahkan tidak membeli baju baru setahun ini demi menabung uang itu. Tapi setiap kali aku ragu, Andri memasang wajah kecewa dan mengancam akan pergi meninggalkan aku sendirian. Ancaman ditinggalkan Andri jauh lebih menakutkan bagiku daripada dosa mengkhianati suami. Akhirnya siang itu aku melakukan kejahatan terbesar dalam hidupku. Saat rumah sepi, aku membuka lemari pakaian kami. Di bagian paling bawah, di bawah tumpukan kain sarung, tersimpan kotak besi kecil tempat kami menyimpan seluruh tabungan masa depan. Tangan ini gemetar hebat saat memutar kunci kombinasi. Di dalamnya ada tumpukan uang tunai hasil bonus kemarin, ditambah perhiasan emas mas kawin pernikahan kami, dan buku tabungan yang sudah aku cairkan diam-diam pagi tadi. Semuanya aku masukkan ke dalam tas belanja besar berwarna hitam. Aku berjalan cepat ke rumah sebelah, seperti maling yang dikejar warga. Jantungku mau meledak rasanya. Sesampainya di sana, aku menumpahkan isi tas itu di meja tamu Andri. Mata Andri terbelalak lebar, bersinar tamak melihat tumpukan uang merah dan perhiasan emas di hadapannya. Ia langsung memelukku erat, menciumiku tubi-tubi dengan semangat yang meledak-ledak. Kamu memang wanita hebat, sebentar lagi kita akan kaya raya sayang. Tunggu aku urus semuanya, minggu depan kita berangkat. Ucapnya penuh semangat sambil memasukkan uang-uang itu ke dalam brankas pribadinya. Sore harinya Mas Reza pulang kerja dengan wajah lelah namun tetap tersenyum. Ia bertanya padaku apakah uang bonusnya sudah aman disimpan di bank. Dengan wajah tanpa dosa dan hati yang sudah membatu, aku menjawab, "Aman mas, sudah aku depositokan atas nama kita berdua biar bunganya besar." Mas Reza mengangguk percaya, lalu mencium keningku sebagai tanda terima kasih. Ia tidak tahu bahwa detik itu, ia sudah jatuh miskin. Istrinya telah merampok habis seluruh jerih payahnya dan menyerahkannya kepada lelaki lain yang kini sedang tertawa puas di balik dinding rumah sebelah. Aku telah membakar hangus masa depan suamiku demi api asmara sesaat yang sebentar lagi akan membakar diriku sendiri. Sabtu siang itu, matahari bersinar sangat terik, membakar aspal jalanan kompleks hingga uap panasnya terlihat menguar di udara. Di dalam kamar tidur kami yang sederhana, kipas angin berputar kencang berusaha mengusir gerah. Mas Reza sedang tertidur pulas di atas kasur lipat dengan mulut sedikit terbuka. Dengkurannya terdengar halus namun teratur, menandakan betapa lelahnya fisik lelaki itu setelah seminggu penuh diperas tenaganya oleh pekerjaan kantor. Ia tidur dengan wajah damai, mengenakan kaos oblong putih yang sudah mulai tipis di bagian punggungnya. Kaos yang ia beli 3 tahun lalu karena ia selalu mendahulukan kebutuhan baju baruku daripada dirinya sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah polos suamiku itu bukan dengan rasa iba, melainkan dengan rasa tidak sabar. Jantungku berdegup kencang bukan karena takut dosa, tapi memacu adrenalin yang membuat darahku berdesir hebat.
ponselku di saku daster bergetar pendek. Sebuah pesan dari Andri yang hanya berisi satu kata, sekarang. Kata singkat itu seperti perintah mutlak yang tidak bisa kutolak. Setan di kepalaku berbisik bahwa Mas Reza tidak akan bangun dalam waktu dekat, karena ia baru saja meminum obat flu yang kuberikan tadi, obat yang sengaja kubuatkan agar tidurnya lebih lelap dari biasanya. Dengan gerakan sangat pelan seperti kucing yang mengincar mangsa, aku bangkit dari kasur. Kakiku melangkah jinjit menghindari lantai kayu yang sering berbunyi. Aku menyelinap keluar kamar, menutup pintunya nyaris tanpa suara, lalu menyambar kunci cadangan pagar depan. Siang bolong itu, di saat istri-istri lain mungkin sedang menemani suaminya istirahat atau memasak makan siang, aku justru berlari kecil melintasi halaman rumah menuju gerbang neraka di sebelah. Andri sudah menunggu di balik pintu rumahnya yang sedikit terbuka. Begitu aku masuk, ia langsung menarik tanganku kasar dan mengunci pintu dengan cekatan. Tidak ada basa-basi, tidak ada obrolan manis. Kami melakukannya di ruang tamu, hanya berjarak 5 meter dari tembok tempat suamiku sedang tidur. Sensasi bahaya bahwa Mas Reza bisa bangun kapan saja justru membuat gairah kami meledak tak terkendali. Andri membungkam mulutku dengan ciumannya agar desahanku tidak terdengar sampai luar. Keringat dingin bercampur keringat dosa membasahi tubuh kami. Di sela-sela napas yang memburu, Andri kembali menagih janji tentang uang itu. Ia bertanya apakah aku sudah siap meninggalkan semuanya minggu depan. Dengan mata terpejam menikmati sentuhannya, aku mengangguk mantap. Aku bilang padanya bahwa tas berisi uang dan perhiasan sudah siap dan aku tinggal menunggu aba-aba darinya untuk kabur. Andri tersenyum puas, sebuah senyum kemenangan yang mengerikan. Ia merasa hebat bisa meniduri istri orang sekaligus menguras harta suaminya, tepat di saat sang suami sedang ada di rumah yang sama. Tiba-tiba, terdengar suara pedagang bakso memukul mangkuk di depan jalan. Aku tersentak kaget setengah mati. Jantungku serasa mau copot. Aku buru-buru merapikan dasterku yang tersingkap acak-acakan. Dengan napas masih ngos-ngosan, aku mengintip dari balik tirai jendela Andri. Aman, tidak ada tanda-tanda Mas Reza keluar rumah. Aku pun bergegas pamit pada Andri dengan kecupan singkat. Saat aku kembali masuk ke rumahku dan menutup pintu perlahan, terdengar suara serak Mas Reza memanggil dari dalam kamar. "Mah, kamu di mana? Mas haus." Panggilnya dengan suara khas orang bangun tidur. Darahku berdesir hebat. Aku segera berlari ke dapur, mengambil segelas air putih dan mengatur napasku agar terlihat normal. Aku masuk ke kamar dengan wajah tenang seolah habis dari dapur. Mas Reza meminum air itu dengan lahap lalu menatapku sayu. "Kirain kamu pergi, Mah. Mas mimpi buruk kamu ninggalin Mas," ucapnya lirih. Aku hanya tersenyum tipis sambil mengusap keringat di dahinya, padahal dalam hati aku tertawa mengejek mimpinya yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan pahit. Hari yang paling dinantikan oleh Mas Reza akhirnya tiba. Tanggal 12, hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Sejak semalam, suamiku itu bertingkah sangat aneh dan mencurigakan. Ia sering senyum-senyum sendiri menatap kalender dinding, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya saat aku mendekat. Pagi ini, ia bangun jauh lebih awal dari biasanya. Ia mandi, berdandan rapi dengan kemeja batik terbaiknya, dan berpamitan dengan alasan ada urusan mendadak di luar kota. Padahal aku tahu, hari ini adalah jatah cuti tahunannya. Mas Reza mencium keningku lama sekali sebelum berangkat. Matanya berkaca-kaca penuh haru. Ia berbisik pelan, "Tunggu Mas pulang nanti sore ya sayang, Mas punya sesuatu yang spesial buat kamu. Jangan kemana-mana." Begitu motor Mas Reza menghilang di tikungan jalan, aku langsung mengunci pintu dan berlari ke kamar. Bukan untuk menangis terharu, melainkan untuk menarik koper besar dari atas lemari. Hati nuraniku sudah mati total. Peringatan Mas Reza untuk menunggu di rumah justru menjadi lampu hijau bagiku untuk kabur. Aku tahu persis apa yang sedang ia rencanakan. Ia pasti sedang sibuk keliling kota mencari hadiah murahan atau memesan kue tart norak untuk perayaan nanti malam. Betapa menyedihkannya hidup lelaki itu. Ia bersusah payah merangkai kejutan romantis, sementara istrinya di rumah sedang sibuk melipat baju-baju terbaiknya untuk dibawa lari bersama lelaki lain. Ponselku berdering nyaring. Nama Andri muncul di layar dengan pesan singkat yang membuat darahku berdesir panas. Jam 4 sore, aku jemput di depan pagar. Mobil sudah siap. Jangan ada yang ketinggalan, terutama surat-surat berharga.
Pesan itu adalah perintah mutlak. Aku bergerak cepat, seperti orang kesetanan. Baju-baju pestaku, perhiasan emas, sertifikat rumah yang diam-diam ku ambil dari brankas Mas Reza, hingga buku nikah kami. Semuanya ku masukkan paksa ke dalam tas besar itu. Di tengah kesibukanku mengemasi barang, mataku tak sengaja menatap foto pernikahan kami yang tergantung miring di dinding kamar. Di foto itu, Mas Reza tersenyum lebar sambil memegang tanganku. Tatapannya penuh janji setia sampai mati. Sempat ada rasa sesak yang menghantam dadaku, rasa kasihan yang menyelinap sesaat. Bagaimana perasaan Mas Reza nanti saat ia pulang membawa bunga dan kue, tapi hanya disambut oleh lemari kosong dan surat cerai yang kutulis asal-asalan di atas meja makan. Namun bayangan hidup mewah dan gairah panas bersama Andri segera menepis rasa iba itu. Aku menurunkan bingkai foto itu dan meletakkannya terlungkup di atas kasur, seolah aku ingin mengubur kenangan itu selamanya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 siang. Mas Reza mengirim pesan suara. Suaranya terdengar ngos-ngosan tapi sangat bahagia. Sayang, Mas sudah dapat hadiahnya. Ini cincin yang kamu mau tahun lalu. Mas nabung diam-diam dari uang rokok Mas. Tunggu ya, Mas lagi antri beli martabak manis kesukaanmu di pertigaan. Pesan itu membuatku muak. Cincin dari uang rokok. Sementara Andri menjanjikan berlian dan mobil mewah. Aku tidak membalas pesan itu. Aku justru menyeret koperku ke ruang tamu, siap menunggu jemputan pangeran baruku. Detik-detik berlalu sangat lambat. Jantungku berpacu dengan waktu. Aku takut Mas Reza pulang lebih cepat dari perkiraan. Aku takut rencanaku gagal total. Setiap suara motor lewat membuatku melompat kaget. Tepat pukul 3:50 menit, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti mulus di depan pagar rumah. Kaca jendela turun perlahan, menampilkan wajah Andri yang memakai kacamata hitam. Ia tersenyum miring, memberi kode dengan dagunya agar aku segera keluar. Inilah saatnya, aku meninggalkan rumah yang sudah memberiku tempat berteduh selama 5 tahun ini, tanpa menoleh lagi. Aku melangkah mantap menuju kehancuran, meninggalkan suami yang sedang berjuang membahagiakanku di luar sana. Langkah kakiku mantap menyeberangi halaman rumah menuju mobil sedan hitam yang pintunya sudah terbuka lebar. Andri tersenyum lebar dari balik kemudi, seolah gerbang surga dunia sudah menanti kami. Namun baru saja tanganku menyentuh pegangan pintu mobil, sebuah mobil Pajero putih melaju kencang dan mengerem mendadak tepat di depan bumper mobil Andri, memblokir jalan kami. Debu berterbangan, ban mobil berdecit nyaring memecah keheningan sore itu. Jantungku berhenti berdetak seketika. Pintu mobil Pajero itu terbanting keras. Seorang wanita bertubuh tinggi besar dengan wajah merah padam keluar dari sana. Ia mengenakan perhiasan emas yang jauh lebih mentereng daripada yang kupakai. Tanpa aba-aba, wanita itu berlari ke arahku dan langsung menjambak kerudungku hingga terlepas. "Oh, jadi ini lonte kampung yang bikin suamiku betah di sini," teriaknya menggelegar. Tamparan keras mendarat di pipiku. Panas dan perih luar biasa. Aku tersungkur ke aspal. Koperku terguling. Isinya berhamburan keluar. Baju-baju haramku, uang curian, dan sertifikat rumah kami berserakan di jalanan kompleks. Aku berteriak histeris memanggil nama Andri. "Mas Andri, tolong aku. Siapa perempuan gila ini?" Namun apa yang kulihat selanjutnya jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Andri, pahlawan kesianganku, justru keluar dari mobil dengan wajah pucat pasi. Ia tidak menolongku. Ia malah berlari bersimpuh di kaki wanita itu. "Ampun, Ma. Sumpah demi Allah, Papa nggak selingkuh." Perempuan gatal ini yang setiap hari datang mengantar makanan dan menggoda Papa. Papa cuma hilaf, Ma. Rengek Andri seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Duniaku runtuh seketika. Lelaki yang menjanjikan istana megah itu kini menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya. Menuduhku sebagai penggoda murahan demi menyelamatkan dirinya sendiri dari kemarahan istri sahnya yang ternyata kaya raya. Warga mulai berkerumun menonton pertunjukan memalukan ini. Aku menangis meraung-meraung, mencoba memegang kaki Andri, tapi ia menendangku menjauh dengan jijik. "Jangan sentuh saya, dasar wanita tidak tahu malu." Bentaknya keras, sengaja agar didengar istrinya. Di tengah kekacauan itu, sebuah motor butut berhenti perlahan di depan kerumunan. Itu Mas Reza. Di tangan kanannya ia memegang kotak martabak manis dan sebuket bunga mawar murah yang sudah agak layu terkena angin. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah pucat pasi melihat pemandangan di depannya. Matanya menatap nanar ke arahku yang sedang tersungkur di aspal dengan pakaian acak-acakan.
lalu beralih ke koper terbuka yang memuntahkan sertifikat rumah dan buku tabungan kami. Hening. Seluruh warga terdiam melihat kedatangan Mas Reza. Aku merangkak mendekatinya, memohon ampun dengan air mata darah. "Mas, tolong aku, Mas. Mereka fitnah aku." Dustaku, masih mencoba membela diri. Mas Reza tidak menjawab. Ia turun dari motor, berjalan pelan mendekatiku. Bukan untuk menolong, tapi untuk memungut sertifikat rumah yang tergeletak di dekat kaki istri sah Andri. Ia membersihkan debu dari kertas itu dengan tangan gemetar, lalu menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Tatapan seorang lelaki yang hatinya sudah mati. "Simpan saja tangismu," ucap Mas Reza pelan, namun terdengar sangat jelas. Ia melempar bunga mawar itu ke wajahku. Aku sudah curiga sejak lama, tapi aku berusaha percaya, karena aku mencintaimu karena Allah. Ternyata cintaku kamu balas dengan zina di depan mataku sendiri. Mas Reza berbalik badan, menyerahkan kunci rumah kepada Pak RT yang baru datang. "Pak, tolong urus sampah masyarakat ini. Saya sudah talak 3 dia detik ini juga. Rumah ini silahkan dijual atau dibakar. Saya tidak butuh uang haram darinya." Mas Reza menyalahkan motornya lagi, meninggalkan aku yang meraung memanggil namanya. Ia pergi tanpa menoleh sedikit pun, membawa harga dirinya yang masih tersisa. Sementara itu, Andri diseret masuk ke mobil oleh istrinya, meninggalkanku sendirian di jalanan aspal yang panas. Aku kehilangan suami yang tulus, kehilangan harta, dan kehilangan harga diri. Sore itu, di hari ulang tahun pernikahan kami, aku mendapatkan hadiah terburuk, menjadi janda hina yang dibuang oleh 2 lelaki sekaligus. Karma telah datang, dan ia tidak datang pelan-pelan, tapi langsung menghancurkan segalanya.